Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian para pejuang SNBT tahun 2024 ini? Apakah kalian sudah siap untuk ikut tes SNBT tahun 2024 ini? Jumpa lagi dengan saya SG di channel Matematika Asik. Di part kedua ini, Pak SG akan membahas dua soal SNBT, yaitu tentang barisan aritmatika dan geometri. Bagi adik-adik yang belum nonton di part satunya, Pak SG sertakan linknya di deskripsi ya. Sekarang ayo kita belajar bareng, jangan lupa adik-adik di rumah siapkan alat tulisnya. Ayo kita mulai bahas soalnya sekarang. Soal nomor 3, banyak bilangan asli antara 20 dan 150 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2 adalah. Nah, di sini kita diminta mencari bilangan antara 20 dan 150. Maka kita bisa mulai dari angka 21 sampai dengan 149. Karena yang diminta antara. Berarti kalau antara kan 20 dan 150 ini, 150 tidak termasuk. Syaratnya habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 2. Kita cek, 21 habis dibagi 3 ya, maka kita tulis 21. Kemudian 22 tidak masuk, 23 nggak masuk, yang masuk itu adalah 27. 27 masuk ya. Kemudian 27, 28, 29, 30 habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 2, maka nggak masuk. Yang masuk adalah 33 ya. 33 habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2. Nah, kemudian kita cek angka terakhir. Angka terakhir adalah 149. 149 ini tidak termasuk karena tidak habis dibagi 3. 148 tidak masuk, 147 baru masuk. Nah, 147 kalau dibagi 3 itu hasilnya adalah 49. Setelah itu kita teliti, kita cek antara angka 21, 27, dan 33 ini kalau kita teliti ternyata selisihnya tuh sama-sama 6 ya. 21 ke 27 itu 6, 27 ke 33 juga 6. Nah, karena ini selisihnya sama antara suku pertama, suku kedua, dan ketiga itu sama, maka ini adalah pola aritmatika. Sementara mencari nilai UN dari aritmatika ini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B ya, karena yang ditanyakan kan banyaknya bilangan. Sementara ini bilangan terakhirnya ada 147, jadi kita tinggal mencari nilai N-nya. Kita substitusikan 147 ke rumus UN ini, maka kita dapat UN ini adalah 147. Kemudian A ini adalah suku pertama, suku pertamanya 21 ditambah dengan nilai N yang kita cari, ya kan, dikurangi 1 dikali dengan B. B itu adalah selisih atau bedanya, itu di sini 6. Nah, setelah itu kita selesaikan 147 itu sama dengan 21 ditambah berapa? 6 kali N itu 6N. 6 kali min 1 min 6. Ya, sekarang kita selesaikan. 21 dikurangi 6 itu 15 ya. Kita tulis lagi di sini 147 itu sama dengan 6N ditambah 15. 15 ini kan penjumlahan, maka pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pengurangan. Sehingga 147 dikurangi dengan 15 sama dengan 6N. Kemudian nilai N sama dengan ini 147 kurangi 15 kan hasilnya 132 ya. Kemudian ini 6 kali perkalian pindah jadi pembagian jadi dibagi dengan 6. Nah, kita geser, maka nilai N sama dengan berapa? Nilai N itu sama dengan 22. Nah, jawabannya ya. Oke ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 4 sekarang. Nomor 4, diketahui barisan geometri dengan UN adalah suku ke N. Jika U2 dikali dengan U6 dikali dengan U14 dikali dengan U22 dikali dengan U26 sama dengan 1024. Yang ditanyakan maka nilai U14 itu berapa? Nah, di sini
sudah ada keterangan bahwa ini adalah barisan geometri dengan UN. Nah, sementara rumus UN itu sama dengan apa? A, R, pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, yang ditanyakan U14, maka kalau untuk mencari U14, berarti kan N-nya 14, maka kita bisa selesaikan menjadi A, R pangkat berapa? 13 ya, karena N dikurangi 1, 13, dikurangi 14, dikurangi 1 kan 13, gitu ya. Nah, ini soalnya diketahui bahwa U2 dikali dengan U berapa? U6 dikali dengan U14 dikali dengan U22 dikali dengan U26 itu hasilnya sama dengan 1024 ya. Kita tahu bahwa untuk mencari U2 kan tadi N-nya dikurangi 1 sehingga U2 sama dengan A dikali R. Nah, U6 maka A dikali R pangkat 5. U14 maka A dikali R pangkat 13. U22 maka A dikali R pangkat 21. U26 maka A dikali R pangkat 25 sama dengan 1024. Ingat ya, bilangan eksponen itu ketika kita kalikan maka bilangan pokoknya tetap dan yang kita jumlahkan adalah pangkatnya. Ini kan sama nih, A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Nah, pangkatnya 1, maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya aja. 1 ditambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Maka nilai A-nya menjadi A pangkat 5. Gitu ya, bagus dulu ya, tulisannya dari bagus. Maka hasilnya berapa? A pangkat 5, gitu ya. Maka hasilnya A pangkat 5. Kemudian R-nya ini pangkat 1. Ini pangkat 5, pangkat 13, pangkat 21, pangkat 25. Maka kita tambahkan aja. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 13, 19. 19 ditambah 21, 40. 40 tambah 25, hasilnya 65. Maka nilai R pangkatnya 65. Itu hasilnya sama dengan 1024. Nah, kemudian saya menggunakan sifat eksponen ya. A pangkat 5 dikali R pangkat 65, saya bisa rubah ke dalam bentuk AR pangkat 13 dipangkatkan lagi berapa? 5 ya. Ini kan bentuknya nggak berubah ya. A kali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 5. R pangkat 13 dipangkatkan 5, maka 13 dikali 5, 65 ya. Berarti kan nggak merubah hasil ya. Nggak merubah bentuk. Hasilnya tetap sama. Hasilnya, nah di sini 1024 juga saya akan bikin bilangan berpangkat. Dengan pangkat 5, maka bilangan pokok atau basisnya itu adalah 4. 4 pangkat 5. Nah, gitu ya. Nah, karena ini pangkatnya sudah sama, maka kita tinggal coret saja. Nah, maka tinggal AR sama pangkat 13 itu sama dengan berapa? 4. Nah, tadi AR pangkat 13 sama dengan U14. U14 itu yang kita cari, ya kan? Maka sehingga kita bisa simpulkan U14-nya sama dengan berapa? 4. Ya kan? Jawabannya berarti ya opsi B. Nah, itu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Nantikan lagi video pembahasannya untuk soal nomor 5 dan 6. Bagi adik-adik yang belum subscribe, mohon untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian semua yang sedang berjuang di SNBT tahun 2024 ini. Kurang beberapa puluh hari lagi. Tetap belajar semangat ya. Saya doakan bagi adik-adik semuanya yang terus mantengin dan belajar di matematika asik ini bisa lolos SNBT dan diterima di kampus atau PTN sesuai dengan keinginan adik-adik semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.